Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Salam literasi. Semoga sahabat-sahabat dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi di channel Aditya Firdaus Official, channel yang membagikan tutorial dan tips untuk kemudahan tugas sahabat-sahabat semuanya. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membuat tutorial bagaimana cara mensubmit artikel atau naskah ilmiah ya ke jurnal nasional atau jurnal yang bereputasi. Jika sahabat-sahabat masih kebingungan bagaimana caranya untuk mensubmit artikel ke jurnal nasional, maka simak video ini sampai selesai. Langkah yang pertama adalah sahabat-sahabat perlu menentukan jurnal mana yang akan sahabat-sahabat tuju. Jika masih kebingungan, silahkan sahabat-sahabat untuk menonton video sebelumnya terkait bagaimana cara mencari jurnal. Setelah sahabat-sahabat menemukan jurnal yang sudah sahabat akan tuju, nah silahkan dibuka saja. Nah, di kesempatan ini saya akan mencoba untuk mempraktekkan di jurnal JOTER ya, Journal of Teacher Training and Educational Research ya, gitu. Langkah yang kedua, setelah membuka jurnalnya atau sudah menetapkan jurnalnya, sahabat-sahabat tinggal mencari manuskrip template atau template yang dibuat setiap masing-masing jurnal. Di sini saya akan mencoba untuk memilih yang versi Indonesia. Diklik saja, nanti akan keluar template yang diberikan atau yang disediakan oleh masing-masing jurnal. Silahkan sahabat download ya. Ini ada filenya, lalu download Microsoft Word-nya. Ya, baik, ini sudah ada downloadnya, kita buka saja. Gitu. Ini adalah template jurnal JOTER yang barusan di-download. Jadi langkah selanjutnya sahabat-sahabat bisa langsung mengkonversikan naskah atau artikel yang sudah sahabat tulis ke dalam template yang sudah disediakan. Perlu sahabat-sahabat ketahui, setiap jurnal itu mempunyai template yang berbeda dan gaya selingkung yang berbeda. Ya, jadi sahabat-sahabat harus pastikan mengikuti setiap gaya selingkung yang diberlakukan pada jurnal yang sahabat tuju. Nah, contoh di sini di jurnal JOTER ini ya, untuk di awal judul harus menggunakan kata singkat dan sebagainya ya, bisa sahabat baca masing-masing. Silahkan sahabat tulis judulnya, lalu di bawahnya kita baca dulu ya. Nah, ini ada penulis pertama, penulis kedua, silahkan sahabat tulis. Lalu diisi juga affiliation ya, atau afiliasi dari kampus sahabat-sahabat ya. Selanjutnya ada corresponding author. Ini adalah alamat email yang harus dicantumkan, biasanya dicantumkan oleh penulis yang pertama. Alamat email ini digunakan untuk menjadi media komunikasi antara penulis dan juga dengan editor. Selanjutnya sahabat-sahabat tinggal memasukkan abstrak yang sudah ditulis ya. Nah, untuk artikel history ini bisa dikosongkan, nanti akan diisi oleh editorial ya, begitu juga dengan doi. Langkah selanjutnya, silakan sahabat juga mengkonversi tulisannya ke dalam bab pendahuluan ya. Silahkan menyesuaikan dengan gaya selingkungnya. Di sini di jurnal JOTER ini ya didefinisikan bahwa atau diuraikan bahwa panjang artikel sekitar 5.000 sampai 8.000 kata. Jadi silahkan sahabat harus menyesuaikan dengan gaya selingkung atau tata bahasa, tata tulis yang sudah ditetapkan oleh jurnal masing-masing. Perlu digarisbawahi sahabat-sahabat ya, kenapa naskah kita itu suka ditolak atau naskah kita ini sering koreksinya makro ya, tidak mikro ya, karena kita tidak mengikuti gaya selingkung yang ditetapkan. Maka tak heran kenapa di dalam revisi yang sudah
direview oleh reviewer itu pasti mengikuti kaidah-kaidah yang diberlakukan di masing-masing jurnal. Contoh kaidah membuat pendahuluan, di sini substansi apa yang harus ada dalam pendahuluan, silahkan sahabat harus mengikuti, karena itu menjadi kunci akan diterimanya naskah kita. Ya, kalau sahabat-sahabat tidak mengikuti, nanti konsekuensinya naskahnya akan ditolak. Ya, apalagi pada bagian referensi. Selanjutnya metode penelitian ini umum ya, silahkan isi saja, lalu hasil pembahasan. Biasanya ada beberapa jurnal yang menggunakan kajian pustaka di hasil dan pembahasan, ada juga yang langsung hasil temuan lalu di pembahasan. Nah, itu tergantung dari ya gaya masing-masing ya sahabat-sahabat ya. Terakhir yaitu di daftar pustaka. Sahabat-sahabat ini harus peka ya, harus jeli ya melihat bagaimana cara menuliskan daftar pustaka atau daftar referensi. Di jurnal Jotter ini contohnya penulisan referensi ini menggunakan format apa ya? American Psychology Association ya. Itu. Jadi silahkan ikuti di Mendeley-nya ya, dan lihat di sini harus ada referensi jurnal nasional dan internasional dalam 10 tahun terakhir minimal 15 referensi. Berarti harus ada referensi 15. Itu kalau sahabat-sahabat menulisnya 10, itu pasti memerlukan revisi ya, pasti direvisi sama reviewer. Setelah sahabat selesai untuk mengkonversikan naskah yang sudah sahabat tulis ke dalam template ya, atau disesuaikan dengan template, silahkan di save ya. Ini saya coba close saja ya. Itu lalu sahabat tinggal dibuka jurnal tadi ya, di jurnal ini jurnal Jotter, lalu cari menu register ya atau daftar, karena untuk mensubmit di jurnal harus punya akun terlebih dahulu ya. Klik menu register, silahkan sahabat-sahabat isi ya. Contoh ini isi pakai data saya, email saya ya, family name. Untuk afiliasi ini ditulis nama kampusnya ya, isi passwordnya ya. Jangan lupa sahabat juga harus ya mencentang ya kolom yang sudah sediakan ya. Nanti kadang-kadang suka ada pilihan ya, kalau di OJS 2 itu ada yang mau menjadi author atau reader saja, pembaca saja, atau penulis juga ya. Silahkan centang saja semuanya ya. Itu lalu mengklik register. Nah, saya contohkan ini saya sudah login dengan akun punya saya ya. Ini adalah tampilan dari dashboard OJS 3 ya, atau jurnal ya, dashboard jurnal OJS 3. Baik. Langkah selanjutnya sahabat hanya perlu mengklik menu new submission ya. Silahkan diklik, nanti akan dibawa untuk mensubmit artikelnya. Centang seluruh ini ya isian dalam kotak yang disediakan. Lalu ada comment for the editor. Silahkan isi perkenalan awal atau pendahuluan awal dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang sopan tentunya ya. Contohnya di sini saya tuliskan ya, assalamualaikum, saya Aditya, izin submit. Semoga naskah kami diterima ya. Contohnya gitu. Anda sahabat-sahabat juga bisa isikan identitas profil dari program studi mana, mahasiswa mana, silahkan ya diisi saja. Lalu checklist juga di sini dan save and continue ya. Itu setelah itu silahkan sahabat-sahabat pada tahap selanjutnya ini ada upload submission ya. Jadi silahkan di-upload filenya. Saya contohkan, saya mengupload salah satu tadi template yang atau salah satu naskah yang sudah disesuaikan dengan template jurnal tersebut ya. Itu. Ini pilihnya artikel teks, lalu save and continue. Nah, setelah itu ada menu enter metadata. Di sini sahabat harus mengisikan isian terkait naskah sahabat. Contoh di sini judul ya, ini pakai judul saya, contohnya yaitu ini ya,
Ini belum penelitian saya, silahkan contohnya ya. Nah, ini menimbang media massa. Contohnya ini adalah judul penelitian saya. Isian selanjutnya yaitu subtitle, ya ini anak judul. Apabila ada anak judulnya silahkan, apabila tidak ada tidak perlu diisi. Yang harus sahabat-sahabat isi itu yang ada tanda bintangnya, itu wajib diisi ya, tidak boleh tidak diisi. Lalu kolom selanjutnya adalah abstrak ya, kita contohkan, ini kopikan saja sampai sini semuanya ya, ini contoh saja. Nah, saya isi. Selanjutnya kolom isiannya yaitu list of contributor. Di sini adalah nama penulis ya. Kalau penulisnya lebih dari satu, silahkan tambahkan add contributor ya. Ini seperti biasa, masukkan lagi nama-namanya ya. Jangan lupa diisi dari kontak yang ada tanda bintangnya, country-nya juga pilih Indonesia ya, afiliasinya, dan di sini kontribusinya sebagai apa, yaitu pilihnya sebagai author. Nah, untuk yang di bawahnya ini jangan diklik prinsipal kontaknya, karena prinsipal kontak itu untuk editorial koresponden itu adalah penulis yang pertama biasanya ya. Cukup CPS yang kedua saja, lalu save ya. Itu, dan nanti ketika sudah men-save akan timbul atau akan muncul di bawah nama yang kedua. Gitu ya. Apabila sahabat-sahabat ada kekeliruan dalam mencantumkan urutan penulis kedua ketiga, itu bisa diedit di sini juga ya. Selanjutnya ada keyword. Ini silahkan isi keywordnya. Contoh di sini ada 4 keyword ya. Untuk memasukkan keyword ini tidak bisa semuanya harus satu-satu ya. Tidak bisa semuanya diisikan, harus pakai enter ya. Tuh, ada lagi contohnya, ada moderation. Nah, enter dan akan terlihat gitu. Referensinya tinggal di kopikan, contohnya ini. Tinggal dikopikan saja ya. Tuh. Setelah itu save and continue. Nah, ini akan memerlukan konfirmasi. Tinggal di finish submission dan oke. Kita tunggu dulu ya sahabat, tadi akhir proses. Oke, ini tandanya naskah kita sudah disubmit ya, gitu. Tinggal di review the submission. Nah, oke, kita ke back to submission saja. Nah, ini sudah ada ya, ID-nya nomor 70, ini naskah judulnya ya, itu. Kalau pengen dilihat progresnya, nanti ini statusnya masih submission. Apabila nanti editorial sudah menerima dan akan dikirimkan ke reviewer, akan berubah di sininya nanti itu ya. Nah, ini tahapannya dari submission ke reviewer, ke copy editing, ke production, baru sampai penerbitan. Ini prosesnya panjang ya sahabat-sahabat. Saya kira itu untuk bagaimana cara mensubmit naskah kita di jurnal nasional atau di jurnal yang bereputasi. Kebetulan hari ini atau kesempatan kali ini dicontohkan di OJS 3 gitu. Apakah ada kemungkinan ditolak dan diterima? Patokan saya adalah ketika sahabat-sahabat mampu untuk menyesuaikan dengan template yang diinginkan pada masing-masing jurnal atau yang ditetapkan dalam masing-masing jurnal, insya Allah akan diterima gitu ya. Dan biasanya kalaupun tidak ditolaknya itu kalau tidak mengikuti garis lingkung, biasanya tidak sesuai dengan fokus dan scope. Makanya sahabat-sahabat harus pintar-pintar atau harus jeli ya melihat fokus dan scope dari masing-masing jurnal. Saya kira itu ya. Jika sahabat-sahabat suka dengan konten yang saya buat ini, silahkan klik tombol like. Jika ada pertanyaan, tulis di komentar. Jika ada request ingin membuat video tutorial apa, silahkan tulis juga di komentar. Dan jangan lupa subscribe agar sahabat-sahabat tidak tertinggal dengan video tutorial selanjutnya. Nah, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.